Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang cerita inspiratif dari remaja yang menyimpan mimpinya rapat-rapat sambil bekerja keras siang malam demi menggapai beasiswa impian. Gadis penjual kerupuk ini diam-diam masuk Harvard tanpa seorang pun keluarganya tahu. Setiap pagi, dia dorong gerobak kecil berisi kerupuk keliling pasar. Wajahnya penuh debu, tangannya kasar, dan bajunya sering basah keringat. Tapi siapa sangka, di balik tumpukan kerupuk itu, ada mimpi yang tak pernah bisa dihitung dengan uang. Namanya Intan. Usia 17. Di rumah, ia hanya dikenal sebagai anak penjual kerupuk biasa. Gak ada yang tahu, malam-malamnya dihabiskan dengan belajar bahasa Inggris diam-diam dari video bekas. Ia simpan semua dokumen beasiswa di bawah kasur, dan email penting ia kirim dari warung internet yang cuma bisa buka 3 jam sehari. Tak ada yang percaya padanya. Bahkan ibunya sendiri bilang, "Jangan mimpi tinggi-tinggi, Tan. Kita makan aja susah." Tapi Intan tetap berjalan. Dengan kaki lecet dan tekad yang gak pernah bisa dipatahkan. Tiap sore sepulang jualan, dia belajar. Tengah malam, dia latihan wawancara beasiswa sendirian di depan cermin. Dan ketika semua orang tertidur, Intan justru sedang mengikuti tes daring dari universitas luar negeri, pakai HP rusak yang layarnya retak. Hingga suatu hari, satu email masuk. Subjeknya, Congratulations. Welcome to Harvard University. Intan lemas. Air matanya jatuh. Tapi ia tak bilang siapa-siapa. Bahkan saat ia dapat visa, beli tiket dari hasil donasi, dan siap terbang, keluarganya masih mengira dia cuma ikut lomba dagang kerupuk. Saat pesawat mengudara, Intan hanya bisa tersenyum kecil. Karena dari tumpukan kerupuk dan tatapan remeh, ia buktikan. Mimpi besar bisa tumbuh di tempat paling sederhana. Dan sekarang, satu kursi di Harvard milik gadis kecil dari gang sempit itu. Kamu harus nonton kisah ini sampai habis. Karena ini bukan dongeng. Ini nyata. Dan luar biasa. Gimana kelanjutan kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Namanya Intan. 17 tahun. Setiap pagi sebelum matahari naik tinggi, ia sudah mendorong gerobak kecil berisi kerupuk melewati gang-gang sempit. Suara roda besi beradu dengan aspal rusak jadi musik pembuka harinya. Kadang dilirik, kadang ditertawakan, tapi lebih sering diabaikan. Di pasar, Intan menawarkan dagangannya ke pedagang sayur, penjual ikan, bahkan ke tukang parkir yang jarang punya uang. Hasilnya kadang hanya cukup untuk beli beras 2 liter. Tapi ia tetap tersenyum, meski senyuman itu sering dipaksa. Tak ada yang tahu, sore harinya Intan menghabiskan waktu di perpustakaan kelurahan yang pengap. Buku-bukunya lawas, beberapa lepas sampul. Tapi di sanalah ia belajar tentang dunia luar, tentang universitas asing, dan tentang satu nama yang ia tandai dengan pena merah, Harvard University. Semua mimpinya disimpan rapat-rapat. Bahkan ibu kandungnya tidak tahu kalau Intan diam-diam menabung untuk warnet. Setiap 2 minggu sekali, ia buka email, cari beasiswa, dan kirim berkas. Semua dilakukan sendiri. Tak ada mentor, tak ada les, hanya tekad yang tak bisa dilihat oleh mata siapapun. Satu hari, saat Intan pulang lebih malam dari biasanya, ibunya marah. "Kamu kemana aja? Jangan mimpi tinggi-tinggi, Tan. Kita ini hidup buat makan aja susah. Gak usah mikir sekolah tinggi, kerja aja nanti di warung Bu Yati." Intan diam.
Di tangannya masih ada catatan kecil yang baru ia salin dari komputer warnet. Judulnya, Syarat Beasiswa Internasional tahun ini. Ia tak membalas. Hanya masuk kamar dan mengunci pintu. Di bawah bantalnya ada map lusuh berisi ijazah, fotokopi nilai, dan surat motivasi yang sudah ia koreksi berkali-kali. Malam itu, suara dari radio tetangga terdengar samar. Lagu lama, penuh harap. Sementara Intan menatap langit-langit kamarnya yang retak. Ya Allah, bisiknya pelan. Kalau memang mimpiku ini nyata, tuntun aku. Dan di saat kota tidur, Intan kembali membuka buku. Dengan senter bekas di tangan, ia pelajari soal ujian bahasa Inggris. Tak ada yang tahu. Tak ada yang peduli. Tapi dalam hatinya, ada keyakinan besar bahwa dunia ini terlalu luas untuk dijelajahi hanya sampai halaman depan rumah. Hari itu hujan turun sejak subuh. Langit kelabu, dan lorong gang dipenuhi genangan. Tapi Intan tetap mendorong gerobak kerupuknya. Plastik-plastik besar diikat dengan tali rafia agar tak terjatuh. Bajunya basah, sepatunya bocor. Tapi langkahnya mantap. Ia harus menjual cukup hari ini. Bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk satu hal yang sudah ia rencanakan matang-matang. Hari Sabtu, jam 4 sore, warnet favoritnya sepi. Intan duduk di bilik nomor 5, menyeka sisa air hujan dari wajahnya. Ia nyalakan komputer, membuka email, dan menahan napas. Ada balasan. Sebuah pesan dari Harvard College Admissions Office. Subjeknya, Your application has been reviewed. Tangan Intan gemetar. Tapi bukan itu yang membuat jantungnya nyaris pecah. Ia melihat lampiran baru, permintaan interview daring minggu depan. Interview beasiswa penuh. Ia buru-buru menyimpan semua info itu ke flash disk kecil yang ia sembunyikan di dalam bungkus kerupuk. Ia bayar waktu warnetnya dengan lembar terakhir uang 10.000 yang ia simpan 2 minggu. Saat pulang, ia melewati gang dengan langkah cepat. Hatinya campur aduk. Takut, bahagia, tapi juga bingung. Bagaimana cara latihan wawancara bahasa Inggris? Siapa yang bisa bantu? Tak ada yang ia kenal menguasai bahasa itu. Di rumah, ibunya bahkan sering mencibir saat Intan mengucapkan kata asing. Mau jadi orang bule apa kamu? Hah? Belajar aja belum tentu bikin kenyang. Tapi malam itu, Intan nekat. Ia cari video di YouTube lewat HP kecil warisan kakaknya yang sudah almarhum. Layar retak, baterai ngedrop. Tapi cukup untuk belajar satu hal penting, cara bicara dengan percaya diri. Setiap malam ia latihan sendiri. Di depan cermin, dengan suara pelan agar tak didengar tetangga. Ia ucapkan jawaban wawancara dengan logat patah-patah. Berkali-kali salah. Tapi tak sekalipun berhenti. Tiba hari wawancara. Ia meminjam laptop butut milik ustazah tempat ngaji. Interview berlangsung di ruang tamu mushola kecil. Koneksi lemot, tapi cukup untuk tersambung dengan perempuan asing yang mewakili Harvard. Hai, may I speak with Intan? Intan menarik napas. Tersenyum. Yes, this is me. Intan speaking. Wawancara berlangsung selama 20 menit. Ia ditanya tentang hidupnya, keluarganya, dan mimpinya. Dan saat ditanya kenapa ingin sekolah ke luar negeri, jawabannya membuat pewawancara diam. Because I want to prove that a girl selling crackers in the market can sit in the same class with sons of presidents. Wajah perempuan itu tak berkata banyak, hanya tersenyum. Tapi dalam senyum itu, Intan merasa mungkin
harapan itu tidak sesulit yang selama ini ia kira. Hari-hari berikutnya ia lewati seperti biasa. Jualan, menghindari hujan, dihina karena baju kumal, dimarahi karena sering pulang terlambat. Tak ada yang berubah. Sampai hari itu datang. Sebuah amplop besar dengan cap pos luar negeri tiba di mushola. Dikirim ke nama Intan Maulida. Di dalamnya ada surat resmi, disertai selembar formulir dan kalimat yang membuat tangannya lemas. You have been accepted into Harvard University with a full scholarship. Ia membaca surat itu berkali-kali, mencubit tangannya sendiri, menangis pelan di pojok mushola. Tak ada yang tahu. Tak ada yang ia beritahu. Karena di rumah, ibunya masih percaya bahwa Intan hanya anak penjual kerupuk yang harus tahu diri. Surat itu kini terlipat rapi dan diselipkan dalam plastik bening, tersembunyi di antara tumpukan baju seragam sekolah Intan yang sudah memudar. Tiap malam sebelum tidur, ia buka diam-diam, membacanya lagi dan lagi, memastikan kalimat itu benar-benar ada, bahwa semua bukan mimpi. Namun mimpi tak cukup untuk membawanya ke Boston. Ia butuh paspor, visa, tiket pesawat, baju musim dingin, dan yang paling penting, keberanian untuk melangkah sendirian tanpa restu siapapun. Sejak hari itu, Intan mulai mengatur langkah dengan diam-diam. Ia mendaftar pembuatan paspor dengan identitas seadanya. Ia menulis surat kepada lembaga donatur luar negeri untuk membantu biaya keberangkatan. Ia kirim dokumen sambil jualan kerupuk, berpindah-pindah warnet, menunggu jawaban di antara pelanggan dan teriakan pedagang pasar. Satu hari, saat sedang mengantar kerupuk ke sebuah toko grosir, Intan bertemu seorang ibu berhijab yang sedang sibuk memilih dagangan. Kerupuknya buatan sendiri, tanya si ibu. Iya, Bu. Mau coba? Jawab Intan sambil tersenyum. Ibu itu terdiam sebentar, lalu menatap wajah Intan dalam-dalam. Kamu yang pernah kirim surat ke kantor beasiswa kami, ya? Yang cerita soal mau sekolah ke Harvard. Intan membeku. Iya, saya, Bu. Ibu itu tersenyum, lalu mengangguk. Bantuan tiket dan biaya hidup awalmu sudah disetujui. Kamu akan terbang 2 minggu lagi. Tangis Intan pecah. Ia hampir menjatuhkan kerupuk dari tangannya. Tapi ia tahan. Karena di pasar ini, menangis adalah hal mewah. Ia hanya menunduk dan mengucap pelan. Alhamdulillah, makasih ya Allah. 2 minggu kemudian, koper bekas peninggalan almarhum ayahnya telah terisi. Di dalamnya ada beberapa lembar baju, 1 pasang sepatu, dan kamus saku bahasa Inggris yang sudah usang. Tiket pesawat dan surat penerimaan ia letakkan di dalam amplop yang dijahit di balik saku jaket. Pagi keberangkatan, Intan pura-pura pergi jualan seperti biasa. Ia tak berani bicara apa-apa kepada ibunya. Bukan karena tak sayang, tapi karena ia tahu ibunya tak akan percaya atau bahkan mungkin justru melarang. Intan hanya mencium tangan ibunya dan berkata pelan, "Tandoain semoga kerupuk kita bisa dikenal dunia ya, Bu." Ibunya hanya tertawa kecil, tak mengerti maksudnya. Di terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Intan berdiri sendirian. Tak ada yang mengantar. Tak ada peluk, tak ada tangis, tak ada kamera yang merekam langkahnya. Hanya suara pengumuman penerbangan dan derap kaki orang-orang asing yang lalu lalang. Ketika pesawat lepas landas, Intan menatap keluar jendela. Awan menyelimuti langit, dan kota di bawah mengecil perlahan. Di pangkuannya, tangan mungil itu mengepal. Di satu sisi dunia,
seorang gadis dari gang sempit sedang dalam perjalanan menuju bangku kuliah di salah satu universitas terbaik dunia. Dengan nama yang mungkin tak dikenal siapapun. Tapi dengan hati yang lebih besar dari seluruh hinaan yang pernah ia telan. Ia tak tahu seperti apa masa depannya. Tapi satu hal pasti, ia telah melangkah lebih jauh dari siapapun yang pernah menertawakannya. Musim gugur menyelimuti Boston saat pesawat yang ditumpangi Intan mendarat. Angin dingin menggigit tulangnya begitu ia keluar dari bandara. Ini pertama kalinya ia merasakan udara tanpa bau pasar, tanpa suara klakson angkot, dan tanpa teriakan kerupuk seribuan, Bu. Ia memeluk jaketnya erat-erat. Jaket lusuh yang tak dirancang untuk musim dingin. Di tangannya tergenggam amplop berisi dokumen yang menjadi jembatan antara gang sempit dan kampus terhebat dunia. Setibanya di kampus Harvard, Intan berdiri di pelataran gedung tua berarsitektur klasik. Orang-orang lalu lalang dengan buku di tangan, laptop di punggung, dan ekspresi tenang yang membuatnya merasa sangat kecil. Tapi ia tetap berdiri. Tak bergerak, hanya memandang megahnya bangunan itu. Di satu sudut, seorang mahasiswi berambut pirang menghampirinya. "Kamu mahasiswa baru?" Intan hanya mengangguk. "Welcome to Harvard," kata gadis itu sambil tersenyum, sebelum pergi meninggalkannya sendirian. Langkah Intan terasa ringan sekaligus berat. Ia masuk ke asrama, menempati kamar bersama mahasiswi dari India yang ceria dan banyak bicara. Gadis itu memeluknya erat saat tahu Intan berasal dari Indonesia. "Aku cinta nasi goreng. Dan kerupuk. Aku suka banget kerupuk," katanya antusias. Intan hanya bisa tertawa kecil. Baru kali ini, kata kerupuk membuat dadanya hangat, bukan perih. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan jadwal padat. Kuliah dengan bahasa asing, tugas esai yang tak henti-henti, diskusi dengan dosen yang bicaranya cepat sekali. Tapi Intan tak gentar. Malam-malamnya masih sama seperti di rumah, belajar dalam sunyi. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia berada di tengah orang-orang yang juga mengejar mimpi. Setiap kali ia lelah, ia buka foto ibunya yang ia simpan di dalam dompet. Foto itu lusuh, diambil waktu Intan masih kecil, duduk di pangkuan ibunya yang sedang menggoreng kerupuk. Di balik foto itu, ia tulis satu kalimat dengan tinta biru. "Aku kesini bukan untuk meninggalkanmu, Bu. Tapi untuk membawa nama kita lebih jauh." Sampai suatu hari, salah satu dosennya meminta Intan berbagi cerita dalam forum mahasiswa internasional. Semua orang diminta menceritakan bagaimana mereka bisa sampai ke Harvard. Intan berdiri di depan ruangan. Mikrofon gemetar di tangannya. "Saya berasal dari keluarga penjual kerupuk. Setiap pagi, saya keliling pasar. Tapi malam hari, saya belajar sendiri. Saya tidak punya mentor. Saya tidak punya koneksi. Saya hanya punya mimpi dan Allah." Ruangan hening. Beberapa orang mulai berkaca-kaca. Tak lama, tepuk tangan memenuhi aula. Tapi di tengah riuhnya pujian dan sorotan, hanya satu hal yang ada di pikiran Intan, wajah ibunya, yang sampai hari ini belum tahu bahwa anaknya kini duduk di negeri yang bahkan tidak mengenal bau minyak goreng. Dan di saat seluruh dunia mulai mengenal siapa Intan Maulida, di kampungnya, seorang ibu masih menanti anaknya pulang sambil membawa kerupuk dagangan seperti biasa. Hari itu, Intan berdiri di atas panggung megah auditorium Harvard. Lampu sorot menyorot wajahnya. Di hadapannya duduk ratusan orang dari berbagai belahan dunia, mahasiswa, dosen, dan tokoh dunia pendidikan. Ia terpilih sebagai satu dari 3 mahasiswa yang diminta menyampaikan pidato inspiratif dalam rangka International Student Empowerment Week.
Gaunnya sederhana, hasil pinjaman dari teman sekamarnya. Rambutnya disanggul rapi. Tapi tak ada yang bisa menutupi sorot mata yang menyala, mata seorang gadis yang telah berjalan jauh dari lorong sempit penuh genangan. Ia mulai berbicara. Suaranya bergetar, tapi jernih. Saya tidak tumbuh di kota besar, tidak belajar di sekolah elit, dan tidak pernah punya cukup uang untuk membeli buku baru. Tapi saya punya satu hal. Keyakinan. Intan berhenti sebentar, menatap para hadirin. Setiap pagi saya menjajakan kerupuk. Tapi dalam hati, saya menyusun mimpi. Saat teman-teman saya tidur, saya mengetik esai beasiswa di warnet sewaan. Saat semua orang bilang mimpi itu mustahil, saya memilih untuk tetap berjalan. Beberapa dosen tersenyum. Di barisan belakang, seorang wanita dari Nigeria terlihat menyeka air mata. Tapi saya tidak ke sini untuk membuktikan bahwa saya hebat. Saya ke sini untuk menunjukkan bahwa seorang gadis dari gang kecil di Jakarta, anak penjual kerupuk, bisa berdiri di panggung ini karena Allah tidak pernah tidur. Tepuk tangan membahana. Aula penuh suara gemuruh dan mata yang berkaca-kaca. Tapi di hati Intan, justru ada yang terasa kosong. Karena satu orang yang paling ia ingin lihat duduk di kursi depan tidak ada di sana. Di sisi lain dunia, di sudut warung kecil di pinggiran Jakarta, seorang ibu tua sedang menggoreng kerupuk seperti biasa. Tangannya cekatan, tapi sorot matanya kosong. Ia menatap kursi plastik di pojok dapur, tempat Intan biasa duduk sambil melipat kantong plastik. Kursi itu sudah lama tak diduduki. Tan kemana aja, ya? Udah lama gak pulang. Gumamnya pelan. Ia tak tahu, anak yang ia sangka masih sibuk jualan keliling, kini menjadi sorotan dunia. Namanya disebut di artikel, wajahnya muncul di layar konferensi pendidikan internasional, dan prestasinya viral di media luar negeri. Tapi semua itu belum pernah sampai ke warung kecil ini. Belum ada satupun surat, belum ada satupun kabar. Sampai pada suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan gang. Seorang laki turun, membawa sebuah bingkisan dan sepucuk surat. Ia bertanya pada tetangga, mencari seorang wanita bernama Bunani. Surat itu akhirnya sampai ke tangan sang ibu. Tangannya gemetar membukanya. Di dalamnya tertulis, "Bu, maaf Tan belum bisa pulang. Tapi Tan janji, Tan gak kemana-mana. Tan cuma sedang membawa nama kita lebih tinggi dari langit yang bisa Ibu lihat dari dapur kita." Dan untuk pertama kalinya, Bu Nani menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya tahu, suara langkah yang dulu ia kira menghilang ternyata sedang berlari jauh, membawa harumnya kerupuk sampai ke negeri yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu Harvard mengadakan pameran budaya antar negara. Mahasiswa dari seluruh dunia membuka booth khas negerinya. Ada sajian makanan, tarian, pakaian adat, dan cerita-cerita perjuangan. Intan berdiri di booth kecil bertuliskan Indonesia. Di atas meja sederhana, ia tata satu persatu benda yang ia bawa jauh dari tanah air, batik, kerajinan bambu, dan sebungkus kerupuk dalam plastik bening yang sudah sedikit mengempis. Banyak yang mampir ke booth-nya. Mereka bertanya soal Bali, rendang, dan angklung. Tapi hampir semuanya berhenti lama saat melihat kerupuk itu. "What's this?" tanya seorang mahasiswa dari Jerman. Intan tersenyum. "It's called kerupuk. It's what you used to sell every morning before I got here." Orang-orang tertawa kecil, mengira itu guyonan. Tapi Intan tak ikut tertawa. Ia mengangguk serius, lalu bercerita tentang pagi-pagi berdebu,
gerobak yang berderit, dan bagaimana suara plastik kerupuk yang bergesekan jadi teman terbaiknya selama bertahun-tahun. Seseorang dari panitia pameran memotretnya. Foto itu kemudian diunggah ke situs resmi Harvard dengan caption, "From selling crackers to changing the world, meet Intan Maulida." Foto itu viral. Tak hanya di Amerika, tapi sampai ke Indonesia. Wartawan, influencer, hingga Menteri Pendidikan menyebut nama Intan di media sosial. Tapi di satu titik kecil di peta Jakarta, seorang ibu tua baru saja belajar menghidupkan smartphone sumbangan dari tetangga. Ia melihat nama anaknya disebut ribuan kali. Matanya terpaku. Tangannya gemetar. Ia tak bisa membaca bahasa Inggris, tapi ia tahu wajah itu. Ia tahu senyum itu. Tan. Allahu Akbar. Tan. Tangis itu pecah di ruang tamu kecil. Tangis seorang ibu yang selama ini hanya tahu anaknya menjual kerupuk. Yang merasa ditinggal tanpa pesan, tanpa alasan. Tapi kini, hatinya terasa seperti dibuka perlahan. Beberapa hari kemudian, telepon di tangan Intan bergetar. Satu nomor tak dikenal masuk. Ia hampir tak berani mengangkat. Tapi begitu ia dengar suara di ujung sana, air matanya langsung jatuh tanpa aba-aba. "Tan, kamu sehat?" Suara ibunya. Pelan. Parau. Tapi begitu nyata. Intan tak bisa bicara. Ia hanya terisak, menahan napas. Dunia seolah hening sejenak. "Aku minta maaf, Bu. Tan gak pernah mau ninggalin Ibu. Tan cuma pengen buktiin kita bisa sampai sejauh ini." Suara di seberang sana juga terisak. "Kamu hebat, Tan. Ibu gak ngerti semua yang kamu kerjain, tapi Ibu tahu satu hal. Doa Ibu gak pernah berhenti." Hari itu, di antara gedung tua berdaun kuning dan kabel-kabel berisi mimpi di Harvard, Intan duduk memeluk telepon genggamnya. Ia tak peduli lagi soal nilai, soal presentasi, atau soal artikel yang menyebut namanya. Karena hari ini, yang ia tunggu sejak lama akhirnya datang. Pengakuan dari satu-satunya orang yang pernah ia ingin bahagiakan sejak hari pertama ia menapaki jalan sunyi ini. 3 tahun berlalu sejak Intan pertama kali menginjakan kaki di Harvard. Ia tumbuh menjadi sosok yang tak hanya dikagumi karena prestasi akademik, tapi juga dihormati karena ketulusan dan perjuangannya yang membekas di hati banyak orang. Ia menjadi juru bicara beasiswa Asia Tenggara, menjadi mentor untuk puluhan mahasiswa baru, dan bahkan menolak tawaran bekerja di perusahaan multinasional demi satu hal yang belum selesai ia tuntaskan, pulang. Hari itu, pesawat dari Boston mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Intan turun dengan koper kecil di tangannya. Tak ada kamera, tak ada wartawan, tak ada sambutan luar biasa. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di hatinya, ia membawa harapan ribuan anak muda miskin yang bermimpi tapi tak berani bicara. Ia pulang bukan sebagai Intan yang dulu jualan kerupuk, tapi sebagai Intan yang telah mengubah kerupuk menjadi jalan menuju Harvard. Ia naik ojek ke rumah. Jalanan kampung masih becek, masih sempit, masih bising. Tapi setiap langkahnya seperti menyingkap lapisan-lapisan kenangan yang dulu ia kubur dalam-dalam. Dan di ujung gang, seorang ibu tua berdiri, bersandar di tiang kayu, menatap ke arah jalanan yang sama seperti dulu. Wajahnya menua, tapi sorot matanya tetap sama. Begitu melihat Intan, ia langsung berlari kecil, setengah terseret sandal jepitnya. "Tan." Intan menjatuhkan kopernya dan memeluk ibunya. Erat. Tanpa kata. Air mata mereka menyatu di tengah bau dapur, terik matahari, dan suara tukang sayur yang lewat di belakang mereka.
Malam itu, rumah kecil itu dipenuhi suara tawa. Intan menceritakan kampusnya, teman-temannya, makanan asing yang aneh rasanya, dan dosen-dosen yang sulit dieja namanya. Ibunya hanya mendengarkan, terkadang tertawa, terkadang mengelus kepala Intan pelan. Dulu ibu kira kamu marah. Pergi diam-diam. Intan menunduk. Tan gak pernah marah, Bu. Tan cuma takut ibu gak percaya. Ibunya menggenggam tangannya erat. Sekarang ibu percaya. Bahkan kalau kamu bilang bisa terbang, ibu bakal percaya. Beberapa bulan setelah pulang, Intan membuka ruang belajar gratis di musola dekat rumah. Ia mengajari anak-anak kecil membaca, menulis, dan mengenal dunia lewat internet. Ia beri nama tempat itu, Rumah Kerupuk. Setiap anak yang masuk, disambut dengan satu bungkus kerupuk kecil dan satu kalimat di pintu. Dari sini, kamu bisa kemanapun, bahkan sampai Harvard. Dan kerupuk-kerupuk itu tak lagi hanya sekadar makanan. Mereka adalah lambang luka, kerja keras, dan keyakinan bahwa dari gang sempit dan bau dapur, seorang anak bisa tumbuh menjadi cahaya untuk seluruh dunia. Selesai.